Indonesia sempat dapat angin segar beberapa waktu lalu ketika 3 pemain debutan hadir di skuad Garuda. Menariknya, ketiganya datang dari posisi yang selama ini dianggap titik paling rapuh di timnas, lini depan. Maklum saja, di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, Indonesia bakal ketemu lawan-lawan kelas berat, Arab Saudi dan Irak. Bayangkan kalau Ole Romeni dan Ragnar Oretmangun lagi buntu, atau lebih buruknya belum fit 100% karena cedera, siapa yang bisa diandalkan untuk bikin gol? Inilah kenapa setiap talenta baru di posisi penyerang selalu disambut dengan ekspektasi tinggi. Nah, di deretan debutan ini kita punya Mauro Zylstra yang dicoba sebagai penyerang tengah, Miliano Jonathans yang beroperasi di sisi kiri, dan Andrian Satriawibowo di sisi kanan. 3 wajah baru, 3 harapan segar, tapi juga 3 rapor yang berbeda-beda. Mari kita lihat rapornya di laga melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Apakah mereka benar-benar bisa jadi solusi, atau justru masih sebatas pemain magang yang belum siap jadi senjata utama Garuda? Kita langsung masuk ke pemain yang diharapkan jadi backup oleh Romeni. Debut Mauro Zylstra di timnas sebenarnya sudah dikasih panggung yang nyaman. Lawan cuma Chinese Taipei, skor sudah telak 6-0, atmosfer kondusif. Harusnya tinggal nunjukin kualitas, tapi yang terjadi, Mauro justru terlihat sangat canggung di lapangan. Bayangkan saja, sepanjang 26 menit main, catatannya 2 operan sukses dan keduanya gagal. 1 peluang besar terbuang, tanpa satu pun tembakan ke gawang. Bahkan duel udara, 3 kali coba, 3 kali kalah. Ada 1 gol, itu juga dianulir karena dianggap melanggar kiper lawan. Mauro ini seperti tukang parkir yang kehilangan peluit, ada di tempatnya, tapi tak bisa mengatur apa-apa. Lanjut ke laga melawan Lebanon, Mauro diberi kesempatan lebih besar. Starter, main 59 menit, tapi bukannya main berkembang, dia justru makin menghilang. Dari statistik, Mauro hanya bikin 7 operan sukses. Tidak ada tembakan tepat sasaran, tidak ada dribble, tidak ada recovery. Duel udara cuma sekali dan kalah. Kontribusinya nyaris nihil. Bahasa gampangnya, Mauro ini kayak jam dinding. Selalu ada, kelihatan, tapi tidak mengubah apa-apa. Kalau dirangkum, nilai positif Mauro sejauh ini cuma 1. Passingnya lumayan rapi dengan akurasi 87%. Positioningnya juga cukup oke karena sempat dapat peluang emas. Tapi di sisi lain, finishingnya lemah. Timing duel udara hancur, pressing malas, dan kontribusi ofensif minim. Singkatnya, Mauro masih belajar jalan, belum bisa lari. Sebagai striker, penampilannya lebih pasif. Kalau mau jadi striker mengganggu posisi utama oleh Romeni, Mauro harus berani menekan, berduel, dan berani bikin lawan salah ambil keputusan. Kalau tidak, dia hanya akan jadi penonton dengan jersey timnas atau malah diturun kelaskan di U23. Beda dengan Mauro Zylstra yang masih canggung, Miliano Jonathans menjalani debutnya di timnas dengan mentalitas yang unik. Bodoh amat, saya coba dulu. Masuk di menit 70 melawan Chinese Taipei, Miliano tampil seperti anak kecil yang baru dapat mainan. Semua dia coba, passing, shooting, crossing, dribble. Dari catatan statistik, ada 11 operan sukses, tapi juga 6 kali gagal. 2 kali menembak, 1 melenceng, 1 diblok. Crossingnya 2 kali gagal, sundulan sekali sukses, dribble sekali berhasil. Hanya saja, kontribusi defensif 0 besar. Bahasa gampangnya, Miliano ini penuh energi, tapi sering rusak sebelum hasilnya kelihatan. Lanjut ke laga melawan Lebanon. Miliano dapat kesempatan lebih panjang. Starter bermain 83 menit. Nah, di sini dia akhirnya terlihat lebih hidup. Dari statistik, 32 operan sukses dari 41 percobaan dengan akurasi 78%. Ada 1 key pass, 6 crossing, 2 berhasil, 3 gagal, dan 1 diblok. 1 kali melepaskan tembakan tapi melenceng. Dribble rajin banget, tapi cuma sekali sukses lewatin lawan. Bahasa gampangnya, Miliano ini belum bisa diandalkan jadi mesin gol. Tapi setidaknya aktif bergerak, bikin ribut, walau hasil akhirnya belum tentu ada. Kalau kita kasih rapor, sisi positif Miliano jelas ada. Dia berani ambil inisiatif, aktif terlibat dalam build up serangan, dan punya crossing yang lumayan. Tapi sisi merahnya juga kelihatan.
efektivitas rendah, passing sering salah, duel fisik ambiar, dan dribble masih tanggung. Kesimpulannya, Emiliano sudah punya satu modal penting, mentalitas nekat. Dia tidak takut salah, tidak takut mencoba, tinggal dipoles biar nekatnya berubah jadi tajam. Debut Emiliano bisa dibilang nekat, berisik tapi masih mentah. Ada nyali tinggal poles, supaya benar-benar jadi senjata untuk timnas. Adrian Satria Wibowo dapat kesempatan debut melawan Lebanon, dan dia adalah anomali dari penampilan Emiliano Jonathans. Masuk di menit 59, dia tampil seperti anak baru di tongkrongan. Sopan, hati-hati jaga sikap, dan berusaha jangan sampai bikin salah. Kalau lihat statistik, sebenarnya rapi. Dari 10 percobaan operan, 8 berhasil, akurasinya 80%. Ada 1 tembakan walau melenceng, dan 1 crossing tapi gagal. Selebihnya 0 dribble, 0 kontribusi defensif, 0 pressing. Bahasa gampangnya, Adrian ini aman, tapi terlalu aman. Ibarat makan sup buntut tanpa sambal. Enak sih, tapi hambar. Kalau kita kasih rapor, sisi positifnya jelas ada. Passingnya rapi, tidak bikin blunder, dan dia cukup cepat adaptasi dengan ritme permainan. Itu penting karena pemain pengganti seringkali butuh waktu untuk nyetel, tapi sisi merahnya juga menonjol. Minim kontribusi ofensif, tidak ada dribble untuk tusukan ke depan, tidak ada pressing untuk menekan lawan, dan crossing pun gagal. Kesannya, Adrian seperti bermain dengan mindset asal jangan salah. Padahal sebagai winger, tugas utama bukan sekadar menjaga passing, tapi juga bikin lawan takut. Kalau winger main aman terus, lama-lama lebih mirip back sayap daripada pemain menyerang. Kesimpulannya, debut Adrian bisa disebut aman, tapi tidak punya warna. Dia harus belajar lebih berani mengambil resiko, entah itu lewat dribble, tusukan, atau crossing yang lebih agresif. Karena kalau tidak, kehadirannya di sayap hanya sekadar formalitas. Adrian Wibowo debutnya aman, tapi tidak menggigit. Dan ke depan, dia perlu membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pelengkap, tapi senjata baru untuk timnas. Jadi kalau kita tarik garis besar, 3 debutan ini sama-sama bawa cerita berbeda. Mauro Zylstra, striker yang masih sibuk cari-cari kepercayaan diri di kotak penalti. Emiliano Jonathans, si nekat yang berisik tapi masih canggung. Dan Adrian Satria Wibowo, si anak baik yang main aman sampai-sampai lawan pun kayaknya nggak sadar dia ada di lapangan. Nilai plus mereka ada. Entah itu passing rapi, mental berani, atau positioning lumayan. Tapi rapor merahnya jelas lebih tebal. Finishing ompong, duel fisik ambiar, dribble setengah hati, sampai pressing yang nyaris tidak ada. Masalahnya, timnas tidak punya banyak untuk sabar menunggu mereka matang. Di depan sana sudah menanti Arab Saudi dan Irak, 2 lawan yang tidak akan memberi kesempatan kedua. Jadi siap atau tidak siap, kalau mau bertahan di level ini, mereka harus segera mengupgrade diri. Karena kalau tetap main seperti kemarin, jangan-jangan debut indah mereka hanya jadi catatan sekali lewat, bukan tiket menuju masa depan timnas.